Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Morning. Coba sekali, good morning. Morning. Wah, asik ya. Kita semua sudah berkumpul di sini, udah duduk manis semuanya. Pastinya kita rindu untuk hati kita terus diisi oleh kasih-Nya terus ya. Dan kita juga hari ini datang untuk hati kita terus diisi oleh firman-Nya. Dan kita pun juga mau memberikan pujian dan penyembahan buat Allah kita. Sebab pujian dari manusia, pujian dari dunia ini itu bukan untuk kita, tapi itu semua hanya bagi Dia saja. Mari sama-sama melalui penyembahan ini, kita terus mengembalikan segala hormat bagi namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang. Untuk kami terus memberi hormat padamu. Sama-sama katakan. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau sama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus saja, Dia yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama nyatakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami sadar Tuhan, semua pujian dan penyembahan ini hanya tertuju padamu saja Tuhan. Kami sudah mati, kami menyerahkan segalanya hanya bagimu saja. Kami puji, kami sembah. Come on, sama-sama kita nyatakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari bawa pujian penyembahanmu. Oh.
Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari jemaat saja katakan. Engkau yang Amin Tuhan. Katakan Kau yang layak. Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Selamanya Tuhan, hanya Kau saja, Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan. Kita ingin terus meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified. Be glorified and magnified. Mari sama-sama saya undang semua bangkit berdiri. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Ditinggikanlah, dimuliakanlah. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we lebih lagi kami menyembah Engkau Tuhan. We worship You, oh God. We worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. Be glorified and forever be magnified. Oh God, we worship. One more time, sing it out. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. Oh, haleluya. Ditinggikan, dimuliakan selamanya. Mari kita berikan kemuliaan lebih lagi buat Allah kita. Sebab Dia telah mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita. Dan saya percaya kita semua sukacita hari ini, amin. Mari ekspresikanlah. Come on. Sebab sukacita surga telah mengalir dalam setiap kita. Dalam-Mu ku temukan sukacita.
sukacita karena siapa? Karena siapa? Yesus, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita terus bersorak bagi Dia. Dia telah mencurahkan sukacitanya, mencurahkan kasih setianya. Tidak takut, namun Kau kan setia, menjagaku selama. Here we go. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey! Walau badai, katakan. Walau badai menghadang, setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kau telah mati bagi kami Tuhan, menyatakan kasih-Mu setiap hari. Ini kami membawa segenap hidup dan hati kami. Mari yang sudah dibebaskan, kita kembali nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa ya. Woo. Amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Kau telah mati menebus dosa kami. Begitu nyata cinta-Mu dalam setiap hari dan setiap detik kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, segala pujian penyembahan ini hanya tertuju pada-Mu saja. Maka kami ingin terus mengembalikan semuanya pada-Mu dengan segenap hati kami
dengan segenap hidup kami. Semuanya hanya bagi-Mu saja. Kembali kita datang untuk kita meletakkan hidup kita di bawah kaki-Nya. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bejana-Mu Tuhan, bentuk kami sesuai keinginan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan padamu segala cita-citaku. Sungguh masa depan itu ada dalam tangan-Mu saja. Menjadi milik-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, lebih lagi. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
berserah hanya padanya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Semakin hari semakin bertambah Tuhan, kasih-Mu nyata. Ini kami bawa hidup kami, segenap hati kami. Bentuk kami Tuhan sesuai keinginan-Mu saja. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami lagi, karena kami sudah mati Tuhan. Yesus, kasih-Mu nyata dalam hidupku, biar terpancar ke dunia. Penuhi kami, puaskan kami. Terima kasih Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Bebaskanlah, sebab bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kau saja Tuhan. Biar bumi penuh akan kemuliaan-Mu. Yesus, biar kasih-Mu saja Tuhan yang terpancar melalui diri kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Haleluya. Kami menyalibkan segala cita-cita kami. Masa depan itu di tangan-Mu. Mari sama-sama yang mau dan rindu, angkat kedua tanganmu, kita katakan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
bagimu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pakai kami sesuai kehendak-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Mari sama-sama saya undang semua bangkit berdiri. Penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Kasih kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat setiap kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak sanggup melakukannya kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, minggu depan ya, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah saudara 1 kali aja jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu jangan datang jam 7 ya. Khusus minggu depan aja jam 9 kita akan ada ibadah gabungan ya dengan tema melodi cinta ya. Keren ya. Gimana Pak ceritanya? Hadir minggu depan. Nanti kalau saya sudah kasih tahu nggak seru lagi ya saudara ya. Baik, jadi jam 9 khusus minggu depan ya. Nanti awal Julinya kita balik lagi ke ibadah jam 7 dan jam 9 ya. Nanti siang Bapak Ibu jam 11:30 kita ada persekutuan lagi. Saudara, untuk apa? Untuk kita mau menikmati Tuhan. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja santai Bapak Ibu. Tapi saya menikmati setiap persekutuan ada sesuatu yang saya dapatkan. Ada sesuatu yang saya bisa makan dalam hidup saya saudara. Ya, jadi supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan ya. Silakan Bapak Ibu kita bergabung bersama-sama ya. Nggak usah takut ya. Tuhan yang mengerjakan karena tidak ada campur tangan manusia. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu tadi lewat pujian terakhir itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu punya rencana, rancangan yang dahsyat buat setiap pribadi kita. Ingat. Setiap pribadi kita itu diciptakan Tuhan itu spesial. Bilang dong sama diri sendiri, saya diciptakan spesial. Men, Pak Alek, spesial? Ya, Yeskel? Spesial enggak? Spesial pakai telur. Spesial. Banyak kita ini saudara membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang membuat kita itu tidak bisa menikmati rasa syukur kita kepada Tuhan. Wah enak ya jadi dia ya anak orang kaya. Mau beli apa juga ada. Naomi pernah gitu? Pernah bandingin gitu? Enak ya. Kalau ini jadi bapak saya, ini jadi mama saya. Enak ya diantar jemputnya pakai apa? Velfire. Ya adiknya Alphard. Atau saudara sepupunya Alphard gitu. Wah keren. Saya dijemputnya naik angkot. Ya saudara. Wah enak ya kalau punya suami yang seperti dia ya. Suami saya mah parah. Enak ya kalau punya istri seperti dia. Istri saya mah parah. Bangun aja jam 10. Buru-buru masak. Saudara. Wah enak ya kalau saya punya anak seperti dia. Nurut gampang. Kecil-kecil udah bisa cari duit. Anak saya segede gini ngabisin duit. Saudara dengar? Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain.
maka kita tidak bisa melihat Tuhan yang mencintai kita apa adanya. Karena kita berpikir saya nggak sempurna. Orang menilai saya punya cacat fisik, saya punya cacat mental. Makanya ada sekolah, kalau dulu kan SLB ya, sekolah luar biasa. Sekarang apa? Sekolah berkebutuhan khusus, agak keren sedikit. Dulu enak SLB, sekolah luar biasa. Karena di depan sekolah saya dulu, saya Semea Negeri itu ada SLB-nya. Betul-betul sekolah luar biasa, orang-orang yang luar biasa. Itu bagi manusia yang mengukurnya. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan berkata, engkau sempurna. Jeffrey, kamu sempurna Jeffrey. Jeffrey kan namanya ya? Jeffrey nggak? Ibu Mena, ponakan, siapa namanya? Ya. Oh Rio, waduh meleset sedikit Rio. Rio, makanya dia bengong, dia lihat saya, dia melotot. Bapak bilang apa? Aku namanya Rio, kau bilang Jeffrey. Nama baru kali Rio ya, Rio Jeffrey. Keren kan? Ya, Rio, kamu berharga di mata Tuhan. Amin? Ya nggak usah maksa. Kami baru saja ketemu dengan seseorang anak muda. Nggak muda lagi sih, sudah 30-an usianya saudara. Tapi dia menceritakan bagaimana dia itu nggak bisa bersyukur atas hidupnya. Sehingga ketika dia nggak bisa bersyukur saudara, dia nggak bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Nggak bisa dekat. Lalu saya bilang, kenapa kamu seperti itu? Ya, saya melihat di hati kamu ini, saya bilang ada luka dengan orang tua kamu. Dia bilang, tepat Pak. Kenapa? Saya bilang, silakan ceritakan. Iya Pak, ketika usia 5 tahun atau dia jatuh Bapak Ibu, ya kepalanya itu bocor dan harus dijahit. Jadi mulai sejak hari itu saudara, dia punya otak tuh agak berbeda dengan otak yang lain gitu. Kurang lebih begitulah gitu. Agak lemot. Ya, kalau komputer itu loadingnya lama gitu. Ya, wah sehingga orang tuanya pun memperlakukan dia seperti itu. Jadi anak buangan. Jadi nggak dianggap anak ini saudara. Tapi saudara tahu, karena dia tidak dianggap oleh orang tuanya saudara, dia keluar dari dalamnya itu saudara amarah yang luar biasa. Saya tidak dihargai oleh orang tua saya akan buktikan di luar. Saudara lihat. Apa yang terjadi di luar kita, saudara ingat ya, apa yang terjadi di luar kita, itu semuanya apa yang terjadi di dalam hidup kita. Inside Out. Ada film Inside Out kan? Yang kedua ya sekarang ya. Anak teens nanti mau nonton ya di Selasa. Wazili sudah senang. Sukacita gitu ya. Inside Out. Dari dalam keluar. Jadi tapi kita ini kejebaknya kita urus hal-hal luar terus. Misalnya sakit gitu saudara. Sakit kepala gitu saudara. Kita kan langsung cari obat sakit kepala langsung gitu saudara. Padahal itu kan alarm apa yang ada di tubuh kita. Contoh saudara makan sesuatu tapi tubuh ini menolak. Itu mereka ada sesuatu dalam diri kita ini sebenarnya. Cuma yang kita nggak sadari. Saudara. Nah mudah ini dia cerita jadi wah. Dia soal pendidikan dia nggak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain gitu saudara. Tapi apa solusinya saudara? Dia solusinya di pelayanan. Ya. Dia buktikan dirinya kepada kedua orang tuanya, saya bisa di pelayanan. Wah di pelayanan dia rajin banget saudara. Sampai dia dipercaya menjadi ketua youth pastor. Itu sebuah kebanggaannya. Tapi dia sadar kan gak bener. Harusnya kamu jadi youth pastor itu karena Tuhan, tapi karena aku. Aku kan gak diterima di rumah, tapi aku di gereja diterima. Wah. Akhirnya selesai SMA saudara, orang tuanya bingung mau kuliah di mana. Nah ini nih yang bahaya sekali orang tuanya saudara. Udah masukkan sekolah Alkitab. Ya, di sini nggak diterima, di sini nggak masukin sekolah Alkitab. Makanya banyak orang berpikir sekolah Alkitab itu adalah sekolah buangan. Udah nggak diterima di negeri, apalagi swasta bayarnya mahal, lalu otaknya nggak nyampe, saudara masukin di sekolah Alkitab. Saudara. Memberi apa?
yang sisa-sisanya buat Tuhan. Harusnya kalau ada anak kita berkata, "Pak, Ma, aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara." "Oh jangan, nanti kamu susah, kamu miskin." Jangan. Nantilah kalau kamu udah gak berhasil lagi, saudara. Dia masuk sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab dia menunjukkan bahwa dia bisa. Bisa. Sampai dia S2. Habis di sekolah Alkitab, saudara, dia lanjutin S2-nya. Cuman dia bilang gini, "Wah salah Pak lanjutin S2-nya. Gua lanjutinnya manajemen." Gue pikir manajemen pendidikan. Ternyata manajemen keuangan. Gue pusing. Lalu ngomong-ngomong saya bilang, kamu harus sadari. Kalau kita bisa ketemu aja ini anugerah Tuhan buat kamu loh, saya bilang gitu. Ya, singkat sekali saudara. Dan dia bilang, "Iya Pak, saya ini berharga di mata Tuhan." Saudara, wah mata saya sekarang terbuka, lihat setiap orang tuh berharga Bapak Ibu. Sehingga kita juga tidak meremehkan orang lain dan kita tidak meremehkan diri kita sendiri. Karena kita berharga. Saudara gak bandingin dengan orang lain? Enggak. Oh saya lebih enak dari dia? Enggak juga. Saya lebih gak enak dari dia? Enggak juga. Saya nikmati Yesus dalam hidup saya. Orang lain boleh jadi pembanding buat kita supaya apa? Oh orang itu juga dicintai oleh Tuhan ya. Oh orang itu seperti itu ya. Kita bukan mau seperti orang itu. Tapi kita mau seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini penting. Inside out. Persoalannya adalah apa? Tidak semua kita tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu persoalannya. Betul kan? Kita nggak tahu kan? Makanya kita butuh saudara komunitas. Saling mengingati, saling menasehati saudara. Saya butuh, saya banyak nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi saya punya komunitas yang bisa menolong saya, yang bisa membantu saya. Untuk saya lepas dari tipuan setan, supaya saya semakin mengenal Tuhan saya. Saya dilepaskan dari rasa roh memiliki. Ya, memiliki anak-anak. Ketika anak-anak terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya kecewa karena saya memiliki kan. Memiliki istri. Ketika harapan saya tidak tercapai dari istri saya kecewa. Kenapa? Karena ada setan roh memiliki itu. Memiliki toko. Ketika toko mulai sepi, saudara nggak ada pembeli. Online pun sepi. Wah mulai terganggu. Memiliki pelayanan. Ya, ketika lihat kursi-kursi kosong. Hanya warna hitam saja. Aduh. Itu karena roh memiliki. Saya bilang Tuhan saya gak mau hidup begini Tuhan. Saya cukup memiliki Engkau saja. Tapi saya gak tahu kan. Tapi saya ngomongin sama istri. Kenapa kok saya gini aja kok hati saya terusik ya. Diomongin saudara, ini penting. Kalau saudara gak omongin, saudara pendem, diam saudara. Itu jadi penyakit. Ada seseorang kan misalnya alergi. Saudara ada alergi itu gak ada. Kalau saudara ke dokter saudara bilang alergi. Wah bingung dokternya gini. Apa sih ini penyebabnya? Bingung coba lihat. Saudara bilang alergi udara. Ya. Ada alergi seafood yang saya bicara beberapa waktu yang lalu. Seorang anak muda belasan tahun tidak berani makan seafood. Dia takut. Tapi waktu datang ke rumah. Istri masaknya pindang bandeng. Cuman itu doang menunya. Masa kasih nasi doang buat dia kan? Nggak tahu. Tapi dia cerita. Pak, saya sudah belasan tahun nggak makan seafood pak. Kalau saya makan seafood langsung kulit saya mentol-mentol kayak pulau-pulau. Gatel. Lalu saya langsung muntah. Lalu lidah saya langsung keluh, kaku. Tenggorokan saya kayak dicekek. Kan kasihan dong. Tapi yang disediakan gitu, udah dicedok satu dulu. Dia cobain dulu kuahnya. Habis coba kuah langsung keluar keringat saudara. Padahal saya nyalain AC. Keluar keringat, tapi saya gak peduli dengan dia kan. Gak ada urusan, saya urusannya dengan Tuhan. Saya makan nikmati tubuh Yesus kok. Wah, hauce. Enak tenan. Habis itu dia mulai coba dagingnya. Dia mulai diem. Loh saya bilang kamu ngapain? Ya pak, saya mau lihat mentol-mentol gak? Saya mau lihat muntah, jangan dilihatin.
Daging satu potong habis, minta lagi dong. Dia bilang gini, kok enak banget ya pindang bandengnya. Saya baru tahu enak. Loh, kasihan kan? Kasihan gak kita? Karena ketipu belasan tahun. Hari itu gak ada penumpangan tangan, gak ada. Cuma diajak makan, lepas, bebas, merdeka. Berarti kan tuh selubung yang menutupi dia belasan tahun. Sekitar 15 tahun yang lalu lah. Papanya mancing ikan di tempat pemancingan, dapat kakap air tawar gitu ya. Tapi ada di sininya itu ada warna merah atau apanya gitu, ada tandanya. Orang bilangin ini ikan keramat. Dia nggak peduli. Tapi keluarga besarnya percaya itu kan keramat, nggak berani makan. Dia makan sendiri. Setan keramat masuk. Kita kan gitu kan. Kita nih orang Indonesia, orang Asia nih mistiknya tuh tinggi sekali. Makanya ada kubur keramat. Pohon keramat. Ya semuanya dikeramatin. Dan kita senang lagi. Coba saudara ke bioskop aja, nanti lihat ya di bioskop ya. Tuh pasti ada film horornya. Pasti ada film horornya yang satu atau dua ya. Kok bisa ada terus produksi film horor? Kenapa? Karena sesuai dengan budayanya orang kita. Sesuai dengan mistik yang ada di pikiran kita. Saya balik lagi dengan anak muda tadi, saudara. Dia masuk S2. Aduh, saya salah, Pak. Tapi hari-hari ini dia mengalami Tuhan, dia menikmati Tuhan. Dia bilang, wow, saya ini berharga ya, Pak. Iya. Kamu kan gak dekat sama orang tua kamu. Tapi pasangannya bilang, hari-hari ini Pak, kok bisa secara gak sadar, kok bisa dekat ya? Ya. Ketika apa? Ketika selubung itu dibuka dari hati kita. Saudara, Tuhan yang angkat selubung itu dari hati kita. Kitanya apa? Bagian kitanya apa? Cukup buka hati. Saudara cukup buka hati aja. Karena kita nggak bisa usaha apapun, mau berusaha nggak bisa. Kalau saudara berusaha pun, nanti berhasil pun, aku lagi yang muncul. Setan lagi yang menipu kita. Semuanya harus oleh dia. Dari kita cukup membuka hati. Ingat ya. Ketika Tuhan disalib saudara, apa yang terjadi di bait Allah? Di bait Allah itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tabir bait Allah. Tahu tabir? Tabir itu pemisah ini loh. Apa ini? Sekat. Tirai. Jadi ada kalau sana ruang Maha Kudus, ini ruang kudusnya. Di depan pelatarannya. Tidak semua orang bisa masuk ruang kudus. Di pelataran oke, jemaat bisa di pelataran. Di sini nggak bisa. Apalagi masuk ruang Maha Kudus itu nggak bisa. Ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuk apa? Itu oleh imam besar. Dan tidak sembarangan masuk imam besar dulu saudara. Mereka harus dapat undian. Jadi diundi, misalnya ada 70 imam besar diundi. Oh tahun ini yang bisa masuknya imam besarnya Edi Saburdin. Dia masuk. Dia masuk juga gak sembarangan. Enggak, masih bersih semua kamu. Dosa-dosa masih beres semua. Lalu pakai jubah khusus saudara. Lalu kasih kerincing ya di kakinya ini saudara. Sampai keluar. Supaya apa? Kalau kerincing-kerincingnya udah gak bunyi lagi. Berarti imam besarnya mati di ruang Maha Kudus. Ngambilnya gimana? Ditarik. Ini singkat aja saya cerita. Supaya kita tahu. Betapa kita bersyukurnya. Kita nggak perlu lagi melakukan seperti itu. Kita bebas masuk kepada Tuhan di ruang Maha Kudus. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kita bisa bermelodi cinta dengan dia. Di toilet pun bisa. Bebasnya kan enak. Berarti dari seorang imam besar, dia diangkat jadi imam besar. Berarti ada dari imam besar itu seumur hidupnya tidak pernah masuk ruang Maha Kudus. Kalau dia nggak dapat undian kan nggak bisa masuk. Jelas ya? Gitu loh. Posisinya oke, jabatannya oke, dia nggak bisa masuk loh. Tapi waktu Yesus mati saudara, tabir bait Allah itu, sekat itu saudara,
Ya, tirai itu dari atas terbelah. Berarti apa? Tidak ada lagi sekat. Kenapa dari atas? Itu artinya Tuhan yang mengerjakannya. Kalau dari bawah bisa digunting oleh manusia, campur tangan manusia. Kalau dari atas nggak bisa. Itu dari Tuhan. Bersyukur nggak? Wow. Tapi setan menipu kita masih, saudara. Setan masih menipu kita dengan berbagai-bagai hal yang kita masukin di hati kita. Kita menganggap masih ada tirainya, masih ada sekatnya. Kok susah ya ketemu Tuhan, kok susah ya dengar suara Tuhan, kok susah ini ya, kok susah itu ya. Makanya saya bilang kita mesti sadar apa yang terjadi di lahiriah kita, itu terjadi di dalam diri kita. Mulai misalnya contoh, kenapa ya hubungan saya suami istri kok nggak enak banget ya, kok nggak bergairah ya, kok nggak hot ya. Saya bicara dengan seorang anak muda, saya bilang ketika orang hubungan seks sebelum menikah, kayaknya hot banget, kayaknya buat bergairah banget. Nah, seorang anak muda pernah cerita sama saya, setiap hari dia melakukan hubungan seks sebelum kuliah. Dia jemput pacarnya dulu, rumahnya kosong, dia hubungan seks tuh di ruang tamu, dimanapun bebas, habis itu baru kuliah. Nikmat sekali katanya. Tapi setelah menikah, kok males ya? Ya, itu kan tipuan setan. Jadi kalau hubungan suami istri kita, kok kenapa ya makin dingin ya? Saudara, itu berarti ada sekat di dalam hatimu. Ada yang gak benar. Karena kan hubungan suami istri kan hubungan Kristus sama jemaat. Ya. Kalau hubungan saya dengan istri nggak beres, itu kan berarti menunjukkan hubungan saya dengan Tuhan lagi nggak beres. Kan gampang nggak? Tapi seringkali ini menipu kita. Kita anggap biasalah ya. Yang sudah menikah di atas 25 tahun, ya Pak udah makin tua ya. Udah apalagi udah 40 tahun, ya udahlah Pak. Enggak usah mesra-mesra lagi ya, enggak usah genit-genit lagi ya. Udah kayak temen. Enggak, tidak. Yang namanya kalau kita dalam percintaan, saudara, terus, saudara. Ya, jadi harus tahu, saudara. Kami ngobrol dengan seseorang, dia cerita keberadaan hidupnya bagi saya. Wah, keren banget ini. 1 jam non-stop dia ngomong apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia cerita kepala saya ini sering pusing Pak. Terus bertahun-tahun pusing Pak. Saya konsumsi obat, terus kalau nggak mempan 1, 2 Pak. Gitu terus. Saya susah tidur Pak, bertahun-tahun saya susah tidur. Dan lebih mengerikan dia bilang ini, saya tidak pernah menikmati hubungan intim dengan pasangan saya. Padahal saya sudah menikah 30 lebih tahun. Dan lebih mencengangkan lagi dia cerita. Gini, karena saya tidak bisa menikmati hubungan seks saya dengan pasangan saya Pak. Saya itu di dalam mimpi, saya berhubungan seks dengan setan. Hampir tiap malam atau enggak beberapa hari sekali, setan tuh datang menyerupai pria yang berbeda-beda terus Pak. Dan saya menikmatinya. Jadi kalau kita pernah dengar orang bersetubuh dengan dunia roh itu, ya ini nih. Saya juga, jangan saya pikir itu cuma tahayul aja saudara. Itu perkara roh. Berpuluh-puluh tahun loh. Saya bilang, wah keren banget ya. Kenapa? Karena orang ini buka hatinya kan. Dia gak malu, itu kan private betul kan ya. Kita pikir itu private, gak ada yang di privatein Bapak Ibu. Kalau kau masalah dengan seks hubungan suami istri, silakan yuk kita ngobrol, kita bicarakan. Biar Tuhan yang membebaskan engkau. Biar kau bisa menikmati persekutuan dengan pasanganmu. Dan kau juga bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau saat ini gairah seksmu kok tinggi sekali ya. Wah kok tinggi sekali, kan ada sesuatu yang gak beres berarti dalam dirimu. Ayo kita ngomongin, gak ada yang porno kok. Porno itu kan karena otak kita kan.
Cerita terus. Saya cuma dengar aja, kami cuma dengar aja. Dia bisa luapin gitu, saudara. Lalu saya cuma bilang ini warisan. Ini warisan dari nenek moyangmu, penyembahan berhala. Ini ada perjanjian darah dari nenek moyangmu, ya, dengan setan, ya, sehingga yang terjadi kepada anak cucu keturunannya adalah apa? Di dunia lahirianya, perzinahan, pornografi, perselingkuhan, perceraian, itu yang terjadi. Itu saya bilang. Dari nenek moyang, kan kita nggak tahu nih. Nenek moyang kamu ini penyembahan berhala, bahkan ada perjanjiannya. Dan dia boleh terbuka, iya Pak, saya ini pernah dikuepang. Kalau saudara tahu kuepang ya, kalau kuepang itu anak ini nggak beres, anak ini bikin masalah terus dikasih sama dewa apa, dewi apa, jadi anaknya gitu loh. Atau dikasih sama tantenya, ya, sama omnya. Nanti omnya dia panggil papa, papanya dia panggil om. Alami itu? Itu penyesatan. Joel, papamu ini. Jangan panggil om. Jangan panggil bro. Hah? Apalagi telur. Ya, telur dadar. Kurang ngajar kamu kalau panggil bapak lo telur. Ada yang gak beres di hatimu berarti. Papamu bukan telur. Tapi itu setan, jangan. Yang masih panggil-panggil begitu, ayo bertobat, buka hatimu. Jangan ommu kau panggil papa, jangan tantemu kau panggil mama, jangan iimu kau panggil mama. Ii ya ii, tante ya tante, bibi ya bibi. Setan menipunya gitu. Luar biasa. Udah. Saya bimbing dia pengakuan saudara untuk terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena memang belum ada Yesus. Dia rajin ke gereja, gak pernah absen. Gak jaminan. Makanya kalau Bapak Ibu cuma rajin ke gereja, cuma datang hari Minggu aja, cuma dengar khotbah gini aja. Tidak pernah men-sharekan hidupmu, kau tidak akan pernah mengalami Tuhan nanti. Kenapa ada banyak dalam hidup kita tuh kita tahan sendiri masalahnya. Tinggal buka hati kok, Tuhan yang angkat selubung itu saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Masa hidup kita mau dibelenggu terus sih? Masa anak-anak muda mau dibelenggu dengan seks terus, dengan pornografi terus? Masa kita pria-pria mau diganggu dengan pornografi terus? Oh nggak bisa ini, saya nggak bisa lepas. Ya, kenapa medianya ada sih gampang sekarang? Saya nggak mau lihat cuma dia lewat. Terserah alasan lo, mau dia lewat, mau dia nyebrang. Dia lagi nyebrang Pak. Ya namanya nyebrang kan liatin aja. Enggak ada. Itu ada yang enggak beres di hati kita. Ada tirainya masih ada. Masih ada selubungnya. Sehingga kita belum bisa melihat aku ini dicintai Tuhan Yesus. Aku ini dicintai istriku, aku ini dicintai suamiku, aku ini dicintai oleh kedua orang tuaku, aku ini dicintai oleh anak-anakku, aku ini dicintai oleh cucuku. Terlebih semuanya dari itu, aku dicintai Tuhan Yesus. Pulang udah biasa aja. Minggu depannya dia WA istri saya, dia bilang gini, wah saya bersyukur, karena apa? Saya sudah bisa tidur, nyenyak. Keren kan? Jangan bilang, bisa tidur aja sombong. No, saudara ngomong sama orang yang gak bisa tidur. Jangan ngomong sama yang suka tidur. Ngomong sama orang yang susah tidur, saudara. Kamu bisa gampang gitu tidur. Pelor, nempel molor. Ketemu bantal langsung melor. Nempel molor. Langsung enak amat hidup lu ya. Kita udah balik sana, balik sini, balik sana. Jam 4 subuh. Yang kedua, dia bilang, saya tidak ada lagi didatangin setan yang mau hubungan seks dengan saya. Lihat, siapa yang mengerjakannya? Kan Tuhan. Yang ketiga, yang luar biasa, hubungan saya dengan suami saya berubah total. Keren gak?
Coba kalau ini gak diperbaiki, suami kan bisa alasan selingkuh kan. No, istri saya gak mau melayani saya, istri saya dingin, istri saya cuek, istri saya sibuk. Ya wajar dong. Betul kan? Makanya ada film judul Ipar Adalah Maut. Karena kakaknya sibuk terus, iparnya tinggal satu rumah, disikatlah iparnya. Coba, kalau udah hancur begitu gimana? Baru kita perbaiki yuk. Jangan. Apa yang ada di dalam kita, itu termanifestasi apa yang ada di luar kita. Ingat ya? Dia bilang, wow keren. Nikmati Tuhan. Saya bilang, nikmati Tuhan. Kita mesti sadar ini. Hubungan suami istri, hubungan orang tua sama anak. Jadi saya bicara hal simpel-simpel ya di kehidupan kita. Hubungan sama orang susah banget ketemunya. Mau ngobrol aja, aduh males ngobrol sama papa sama mama, males. Lebih enak ngobrol sama tante sana, lebih enak ngobrol sama teman saya. Makanya banyak anak gak betah di rumah. Saudara jadi orang tua perlu pertanyakan, kalau anakmu gak betah di rumah, saudara perlu bertanya juga, ada apa? Jangan, lupa anak sekarang memang begitu Pak. Enggak. Kalau anak gak betah di rumah, berarti ada sesuatu yang gak beres di rumah ini. Saudara mesti sadar ini. Ya, saudara sebagai anak juga mesti sadar, ada yang gak benar dalam dirimu. Loh kok lebih senang ke rumah orang lain, lebih senang ke rumah teman daripada rumah sendiri? Saya tidak berbicara bagus atau jeleknya sebuah rumah, enggak. Tetapi apa? Menikmati, ini keluargaku, ini rumahku, aku nikmati Tuhan di dalamnya. Saya hari-hari ini baru saja dibukakan saudara perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan hubungan orang tua dengan anak. Saudara, ternyata ada anak-anak kita yang kita anggap, wah dia berdikari, dia mandiri, kita sering tinggal-tinggalin saudara yang kerja ya, suami istri. Kami juga pelayanan sibuk terus saudara. Ternyata banyak dari anak-anak itu mereka kekurangan sentuhan batin. Ya. Sehingga kalau kita mau peluk dia sana, enggak. Saya ngomong dengan seseorang, kamu ini kurang sentuhan batin. Tapi anaknya belum mau berespon ya silakan. Gak apa-apa, ingat ya. Di anak-anak ada banyak engkau ini bertumbuh, kenapa? Tidak mengalami sentuhan batinnya. Lahiriahnya berjalan sendiri aja. Pokoknya mandiri aja kan. Mau bisa pesan makanan sendiri semuanya gitu. Oh kelihatan kita fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi saudara tahu gak terdalamnya? Dia masih mengalami kekosongan di batinnya. Kenapa? Kurang sentuhan batin dari orang tuanya. Kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Tuhan berbukakan hari-hari. Wah, bilang Tuhan luar biasa nih. Pembukaan yang dahsyat bagi saya. Ya, saya nggak usah berusaha. Gimana caranya berusaha? Nggak usah. Tapi mulai aja. Mulai rangkul anakmu, tanya apa kabar sayang. Gimana kamu keadaan? Tanya. Mulai aja. Jangan kita anggap, wah biasa. Enggak. Saudara. Ya. Kalau anak-anakmu sudah mengalami perubahan yang agak aneh-aneh karena ekspektasimu saudara, ya, engkau ingin dia anak laki-laki ternyata keluarnya perempuan, lalu kamu lihat saat tindak tanduknya agak berbeda ini, jangan main-main. Seseorang menceritakan kepada saya, adik saya adiknya perempuan, punya pacar adalah seorang wanita. Adiknya perempuan punya pacar seorang wanita. Saudara jangan anggap ini biasa. Lalu dia berkata, orang tua saya pun gak tahu. Cuman saya yang tahu. Karena adik saya cerita sama saya. Bilang bagus. Karena ekspektasi orang tuamu. Orang tuamu mau adik kamu ini laki-laki. Betul Pak. Dari kecil orang tuanya memperlakukan anak ini seorang laki-laki. Disuruh main bola, pakai celana pendek gitu, pokoknya nggak pernah pakai rok. Yang terjadi saat ini, dia punya pacar seorang wanita. Jauh dari pegangan orang tua.
Dia bilang udah. Kalau Tuhan bukakan buat kamu seperti ini, udah kamu gaskan sama Tuhan. Gak tahu Tuhan mau lakukan apa-apa, tapi kamu gaskan. Kalau adik kamu sudah bisa terbuka sama kamu, itu anugerah. Itu udah anugerah. Karena dia bisa aja tutup kan. Kamu juga gak tahu jarak kamu jauh. Kenapa? Ada yang dalamnya gak beres. Ada setan laki-lakinya dalam diri adiknya. Ketika dia ketemu wanita, yang juga ada setan laki-laki yang juga bisa masuk, atau ada apa yang dialami wanita, nyambung kan. Kok bisa perempuan sama wanita tertarik? Kok bisa laki-laki sama pria tertarik? Kita bilang, Pak zamannya begini, sekarang bukan. Dulu pun sama Sodom dan Gomora. Lebih ngeri lagi kan. Malaikat yang datang ke rumah Lot, suruh keluar, kami mau pakai terang-terangan. Betul kan? Keluarkan mereka, kami mau pakai. Orang tua gedek juga Lot bilang, enggak usah, ini ada 2 anak gadis saya, pakai aja. Mereka masih perawan, belum punya suami. Lihat, itu orang tua gedek itu. Banyak orang tua gedek hari-hari ini. Eksploitasi anaknya untuk dapat duit. Anaknya masih remaja, kenalin sama om-om yang hidungnya pelangi. Itu dunia saat ini, bukan sekarang, dulu juga sama. Maka amarah Tuhan membumi, hanguskan manusia. Jumlahnya hampir sama saat ini. Air Banuh itu. 8 miliaran kurang lebih. Sisa 8 orang. Kenapa? Kejahatan sampai terus saat ini. Maka kita mesti sadar ini. Wah, ada selubung ini. Kok saya lebih naksir cewek lain. Saya lebih naksir istri orang lain daripada istri sendiri. Kok saya lebih naksir suami orang lain daripada suami sendiri. Kan aneh. Ada yang gak bener dong. Saudara jangan anggap itu biasa. Biasalah Pak, laki-laki kok. Ada lagi pengajaran laki-laki itu hitung berapa menit bro mikirin seks. Masuk lagi kan. Berapa menit atau berapa detik. Nancep kan pacaran. Kita bilang, iya Pak kan saya laki-laki Pak. Jadi wajarlah saya mau mikirin gak tahu berapa detik atau berapa menit deh. Mikirin tentang seks pokoknya. Kalau pengajian itu masuk, kenapa dia mikir tentang seks? Gak ada kerjaan itu karena. Coba lu ada kerjaan, sempat-sempat mikir. Coba lagi nyetel sepeda, mikirin seks. Meleset lah. Bautnya masuk kemana nanti? Karena gak ada kerjaan. Tapi itu pengajaran. Hukum yang terus itu mematikan kita. Kita dengarnya ini. Kemarin isi cerita, dia dengar sebuah video ini luar biasa, pembukaan ya. Ya orang-orang yang punya kolesterol, punya LDL kan itu udah takut duluan kan. Tapi ini bukakan ini, ya saudara cuma dengar aja ya, jadi jangan disanggah dulu. Dengar aja. Dibukakan, ini penipuan. Ya, ada satu dokter menulis saudara, ternyata LDL itu baik buat tubuh kita. LDL itu menyembuhkan luka-luka kita, lebih cepat menyembuhkan luka-luka kita dan bikin kulit kita bagus lewat LDL. Yang perlu diperbaiki dibilang apa? Gula darahnya. Gula itu loh penyebabnya. Lihat. Karena kan kita udah masuknya terus gitu, jadi takut terus gitu. Victor bilang gini, udah Pak jangan pusing sama angka. Kalau kita fokus pusing sama angka, udah kita nggak fokus lagi hati kita dengan Tuhan. Itulah. Lihat ya. Jadi ini melingkupi kehidupan kita semua saudara. Lalu saudara juga sadar apa? Kalau ada seseorang atau diri kita sendiri, keluarnya itu selalu kata-kata menyakitkan. Saudara nggak sadar mungkin gitu. Tapi orang yang dengarnya tahu kan, loh kalau ngomong kok nggak enak banget sih. Kenapa? Inside out kan. Kalau keluarnya adalah melukai, berarti di dalamnya masih ada luka. Masalahnya gimana mendetek luka di dalam? Luka di luar kita bisa detek, kita gampang ngobatinnya. Tapi kalau lukanya di dalam gimana?
Sakit di luar gampang, kalau sakitnya di sini. Gimana Rahel? Kalau sakitnya di sini gimana? Susah kan? Sakitnya di sini. Enggak ada yang susah sebenarnya. Kalau kita mau buka aja hati kita saudara. Kita mau bicarakan, kita mau sharekan, kita mau ngomongin saudara. Enggak ada yang susah. Makanya otak kita masih dibuang. Oh ini tabu. Oh ini persoalan keluarga aku sendiri. Ini private. Gak boleh orang lain tahu. Gak boleh juga pemimpinku tahu. Enggak, biar aku dengan Tuhan aja. Itu ketipu. Tuhan tempatin kita pasangan buat siapa? Buat apa? Tuhan tempatin kita anak-anak buat apa? Makanya saya bilang anak-anak ini bukan anak-anak lagi. Jadi satu tim buat saya. Kami berlima ini jadi satu tim. Saling mengingatkan, saling menasehati. Gak mau terima ya rugi sendiri. Ya, jelas ya. Jadi luka. Ada luka di dalam. Ya. Ini penting kita sadari saudara. Ya. Kita buka hati kita biar Tuhan yang angkat selubung itu. Saudara. Selubung itulah yang membuat hubunganmu suami istri jadi dingin. Selubung itulah yang membuat engkau merasa benar sendiri. Selubung itu. Selubung itu menganggap engkau anak muda yang paling baik. Engkau menganggap engkau yang paling kudus daripada yang lain. Engkau menganggap engkau sempurna. Selubung itu. Kau tidak bisa melihat, wah aku ini kotor, aku ini najis. Tapi aku bersyukur aku dicintai Tuhan Yesus. Ya. Sudah, kita mau dengar kesaksian. Silakan Maria maju ke depannya, kasih mic-nya. Ya. Biar dia cerita sendiri saudara apa yang dia alami saudara di dunia fisiknya. Tapi bukan itu saya bilang yang diurus, batin kamu yang diurus. Ya, silakan saudara. Ya shalom semua. Ceritanya mana ya panjang pokoknya. Jadi aku itu ya mulai dari Januari itu nggak tahu penyebabnya dari mana, terus aku nggak jatuh juga, aku ya nggak kenapa-napa lah, tapi pertamanya kaki aku kan dari pinggul sampai kaki, kok terasa sakit. Nah awal-awalnya sakit dikit, aku masih terusin kan, masih olahraga, aku masih goes kayak gitu, masih olahraga di rumah. Nah, makin lama kok makin kerasa kan, makin sakit untuk jalan atau baru bangun tidur tuh yang paling sakit. Kalau baru bangun tidur terus mau berdiri, nah itu titik terparahnya. Ya udah kan, ya pokoknya kan belum tahu itu sakitnya apa. Biasanya kan kalau kita sakit kaki atau itu kan diobatinnya diurut kan. Ya aku banyak dikasih masukan, urut lah, di terapi lah kayak gitu. Udah sekian banyak, aku nggak tahu sampai berapa lagi tukang urut yang urut kaki aku. Bener-bener nggak ada efek sama sekali gitu. Malah bener-bener aku malah makin sakit ya karena diurak-urak banyak orang lah. Tapi aku rasa wah ini nggak ketemu nih titiknya di mana. Mereka cuma urut-urut aja kayak gitu. Nah jadi habis diurut-urut nggak ada apa-apa ya, nggak hilang juga. Nah aku putusin untuk ke rumah sakit kan, buat di MRI kan. Nah buat di MRI biar kelihatan sih di mana jelasnya gitu. Nah sampai di MRI itu rencananya aku cuma mau di MRI aja kan, di rumah sakit, terus tahu nanti aku, kalau diagnosa saya kan kayak orang saraf kejepit kan, diagnosa yang aku alami itu. Nah udah banyak orang yang mendiagnosa aku, wah itu saraf kejepit kayak gitu. Ya udah aku di MRI, selesai aku berharapnya aku hanya di MRI aja, terus aku pulang nanti aku terapi aja gitu. Aku kira juga itu saraf kejepit. Dan ternyata ya gak sama harapan aku. Abis di MRI, aku kira pulang, aku malah dirawat di rumah sakit karena diagnosa selama ini gak ada yang benar. Gak ada
diurut-urut, aku rasa nggak ada efeknya sama sekali gitu. Dan ternyata keluar hasilnya dinyatakan kalau di dalam tulang belakang aku itu ada infeksi di dalam tulang belakang. Nah, infeksi dan ada nanahnya kayak gitu. Kan itu aku udah di MRI kan, habis di MRI karena diagnosanya ada infeksi di tulang belakang, dicek lagi paru-paru aku, padahal aku udah di MRI, di ronsen lagi lah aku. Si dokternya bilang harusnya ini kan karena bakteri kayak gitu, tulang belakangnya bisa jadi infeksi kayak gitu. Tapi paru-paru aku semuanya bersih gitu, nggak ada. Ya kayak gitu ya dokter Victor ya. Pokoknya dia jelasin nggak ada bekas bakteri yang masuk, nggak ada jejak gitu. Nah makanya aku habis di MRI, aku masih di ronsen gitu. Harusnya kan nggak perlu lagi kan aku udah jelas gitu udah di MRI gitu. Si dokternya malah tanya aku, lah dari mana dia masuk? Ya nggak tahu kayak gitu. Aku kan pasiennya. Nah jadi aku dirawat di rumah sakit. Nah dirawat di rumah sakit itu masa-masa aku, wah luar biasa pokoknya, aku nggak tahan sama sekali selama di rumah sakit. Aku mau, kan 3 hari aku dirawat di rumah sakit, ya dicek sampai dokter, banyaklah dokter yang ngecek, yang visit aku gitu, sampai dokter bedah segala macam karena katanya harus disembuhin dengan operasi, disedot gitu. Kata dokter, jadi kan ini ke dokter tulang kan jadinya, harus dioperasi, harus disedot gitu. Nah di situ aku selama 3 hari itu banyak banget informasi yang jelek pokoknya, informasi yang menyeramkan buat aku. Makanya selama di rumah sakit itu aku mau kabur terus. Aku sampai pelajari cara buka infus aku gimana sih. Karena kan aku nggak pakai baju pasien deh, pakai baju biasa gitu. Aku bilang sama yang jagain aku udah tahu sekarang cara buka infus aku mau kabur aja gitu. Karena banyak banget informasi yang, ya nanti kamu dioperasi ini, ya nanti disedot, terus nanti ini belum boleh pulang lah, nanti kita cari, mau pastiin dulu paru-paru kamu ini itu. Ya pokoknya buat aku informasi yang sangat menyeramkan lah. Makanya aku mau kabur dari rumah sakit itu. 3 hari aku nggak bisa tidur tuh di rumah sakit. Seumur hidup aku nggak pernah ngerasa nggak bisa tidur, malah susah bangun kan. Tapi di rumah sakit aku nggak bisa tidur karena aku ketakutan. Banyak sekali informasi, datang dokter satu informasinya, wah gelap semua, jelek gitu, mau diapa-apain kayak gitu. Setelah 3 hari aku minta pulang, diizinin lah pulang. Nah, pas diizinin pulang, 2 hari berikutnya, ya aku ada ngobrol-ngobrol, ya persekutuan bertiga lah sama Pak Abed sama Ibu Ruth gitu. Terus Pak Abed langsung bilang gitu, luka di dalam gitu. Terus dokter kan bilang, nggak ada jejaknya lagi. Kok bisa? Dia ngomong kayak gitu dengan santai. Kok bisa ada luka di dalam? Itu kan berarti kan apa? Kalau luka di luar tadi kan gampang kan? Itu berarti karena kamu ada luka yang belum sembuh. Wah di situ, iya aku langsung kayak cering gitu. Pantesan si dokternya bingung kayak masuknya dari mana? Kok bisa ada luka setitik kayak gitu? Berarti kamu masih ada luka yang belum sembuh kayak gitu. Ya persekutuan segala macam kan, ya ngomong-ngomong lagi. Dan tadi malah kan udah terang, dokternya udah bilang setitik di dalam tulang belakang itu kayak gitu. Terus Pak Abed bilang, itu karena ada luka yang belum sembuh di dalam hati kamu. Ini kan karena caranya Tuhan buat menunjukkan di dalam kamu masih ada luka. Nyata kayak gitu. Pakai alat medis aja Tuhan bisa bukain gitu kalau kamu belum sembuh lukanya. Nah di situ ya ngomong panjang lebar, ya udah selesai kita persekutuan, terus perjamuan kudus, minum tubuh dan darah Tuhan. Ya di situ diperlihatkan lewat penglihatan, ya Tuhan sendiri yang apa? Ya karena aku sambut sih ya lukanya di mana. Awalnya kan aku luka apa lagi kan? Tapi di situ aku sambut, iya Tuhan aku nggak tahu apa-apa tapi aku mau menerima Engkau. Ya tubuhku ini kan milik Tuhan Yesus, aku kan udah mati kayak gitu. Nah di situ habis selesai persekutuan ya dilihat Tuhan sendiri yang membersihkan tulang-tulang aku yang bermasalah itu. Nah
Udah berjalan, itu udah selesai. Aku juga di situ benar-benar yang tadinya letih lesu gara-gara penyakit itu, aku fokus ke penyakit itu. Ya kayak, ya udahlah aku menyerah aja. Tapi bukan menyerah sama Tuhan, karena aku menyerah sama penyakit itu. Tapi dari persekutuan itu, hati aku, benar-benar aku rasa hati aku berbalik gitu. Dari letih lesu langsung, wah ngapain sih aku ini harusnya nggak kayak gini gitu ya. Pokoknya berbalik lah aku. Kalau aku bilang berbalik ya dari gini ke gini gitu. Aku terbuka semuanya gitu. Nah terus, nah ini canggihnya luar biasa. Jumat kemarin, waktunya aku kontrol kan. Karena udah seminggu kan dari rumah sakit. Nah ini cuman Tuhan yang bisa melakukan. Waktu aku kontrol, kan minggu lalu aku di rumah sakit yang aku bilang gelap banget semua berita kan. Sampai aku mau kabur karena aku gak kuat kan. Mendengar berita dokter yang ini, berita dokter yang itu. Terlalu jelek gitu. Tapi kemarin kontrol, aku masuk ruangan, silakan duduk. Terus dokter langsung bilang, kamu gak perlu diapa-apain. Wah, apa ini main-main ini dokter. Aku langsung ya karena aku gergetan kan sama dokter. Minggu lalu aku rasanya mau dimatiin, semuanya jelek diagnosa tentang aku. Hari ini kamu suruh aku duduk, kamu cuma ngomong, kamu gak perlu diapa-apain. Wah, kan dia belum periksa kan, belum periksa aku. Dia bilang kami udah cek lagi hasil MRI, kamu gak perlu diapa-apain semuanya. Masih kecil dia bilang nanti kamu cukup minum obat aja dan terapi. Gak ada operasi-operasian dia bilang, gak ada sedot-sedot. Nah disitulah, cuman Tuhan Yesus tuh ya Bapak Ibu yang bisa. Dari gelap jadi terang semuanya, itu aja sih. Amin, luar biasa. Saudara, ya ketika saya mendengar hasil MRI-nya gitu saudara, ada nanah kan di tulang bawah, kan di sumsum kan. Itu kan gak main-main kan. Saya bilang kamu jangan terima. Kalau saudara mau perhatikan kehidupannya dia, saudara beberapa bulan terakhir ini, saya bilang kamu baru usia jicap lebih nih, ini kayak gocap lebih nih. Kayak orang tua. Jangan terima yang seperti ini saudara. Ya, kalau kamu terima seperti ini, ya terjadi seperti ini. Misalnya saudara kerja apa aja, gak berhasil, gagal. Saudara jangan terima. Memang nasib saya seperti ini. Enggak. Ayo kita ngomongin, jangan-jangan ada roh sial di dalamnya. Ada setan sial sehingga apapun yang dilakukan gagal. Saudara, makanya ini perkara roh Bapak Ibu. Ya, ini gak bisa masukin di sini saudara. Perkara roh kita harus omongin. Yang penting apa? Hati kita berbalik. Ketika saya bilang ini manifestasi di hati kamu. Karena cintanya Tuhan tunjukin sampai ada nanah di sumsumnya kan. Ini kan gak main-main Bapak Ibu. Operasi, salah operasi saudara lumpuh loh. Orang saraf kejepit aja bisa lumpuh. Jelas ya, gak main-main kan. Ini kan tulang belakang gitu. Ya baru ketika itu dia buka kan ternyata dia terluka sama kedua orang tuanya karena dia pernah dikasih orang lain. Bibinya atau siapanya ya. Yang gak punya anak perempuan dia kasih gitu saudara. Ya, itu masuknya dari situ, luka kan. Dan anggap biasa aja, hubungan udah baik kok. Tapi saya bilang enggak, kamu ingat enggak tahun yang lalu ketika terjadi pertengkaran kamu bisa nangis. Kenapa? Karena masih ada luka itu. Kalau luka itu udah sembuh, orang mau apain kita aja, pusing amat, enggak terasa. Tapi kalau masih ada lukanya, seorang suami masih ada luka sama istrinya, dikit aja istrinya lakukan kesalahan, dia bisa ngomel, dia bisa marah, dia bisa ngamuk. Kenapa kita bisa marah? Ada orang kan nggak bisa kontrol emosinya. Itu bukan, ya biasalah memang keturunannya seperti itu. Kok keturunannya seperti itu? Enggak. Tuhan mau kita jujur sama Tuhan. Kita ini nggak jujur sama Tuhan. Gimana keadaan kamu? Baik. Nggak usah, saya nggak baik. Ngomong aja, saya lagi nggak baik ya Pak. Saya lagi kesal sama suami saya Pak. Bagus kalau saya bilang gitu kan. Bagus. Saya lagi jengkel sama istri saya Pak. Bagus. Kalau orang ngomong itu saya senang banget. Bagus. Itu artinya apa? Setannya udah mau keluar. Ya, jadi kalau suami tambah ngamuk-ngamuk hari-hari ini, engkau makin dekat sama Tuhan. Puji Tuhan. Itu setannya udah gak tahan lagi.
Tapi kalau dia diem-diem aja kelihatan baik, itu bahaya. Itu setannya silent. Tenang deh, itu lebih bahaya. Mendingan dia ngamuk karena dia mau keluar, kan gak tahan lagi. Gak sadar. Tuhan cuman mau apa? Hati kita berbalik. Itu aja. Buka hati aja. Udah Tuhan, aku hanya mau Engkau. Berbalik aja. Aku nggak mau lagi ada selaput ini. Aku nggak mau lagi ada tirai ini. Ya, kalau di Alkitab selubung ini aku nggak mau. Ada lagi di dalam hatiku. Aku nggak mau. Aku mau berbalik aja kepada Tuhan, saudara. Saudara tahu ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang angkat selubung itu. Tuhan yang angkat tirai dalam kehidupan kita, saudara. Dan dikatakan di gini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah ada di mana? Di hati. Tapi kenapa belum merdeka? Ayo. Saya mau tantang, ayo. Hidup kita nggak seperti ini harusnya. Saya juga sama, masih ada nih yang nggak beres. Hidup saya nggak seperti ini. Ada yang lebih lagi Tuhan mau demonstrasi. Tuhan mau setiap kita menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Jangan mati sebelum menggenapi rencana itu. Jangan ditipu setan. Ya kan? Roh Allahnya ada di sini, berarti kan ada kemerdekaan besar harusnya kan. Betul kan? Kemerdekaan dalam segala hal. Saudara masalah duit terus saudara. Jangan anggap ini biasa Pak. Ekonomi memang dunia lagi seperti itu. Dolar menembus 16.400 Pak. Urusannya dolar. Kagak ada urusan sama dolar, pound sterling, euro. Nggak ada. Nggak ada urusan sama rupiah. Nggak ada. Urusan aku dengan Tuhan. Cuma kita nggak mau jujur. Kita mengatasnamakan Tuhan. Mistik lagi gitu loh. Aku sakit memang karena Tuhan. Aku miskin memang karena Tuhan. Tuhan terus yang disalahin. Enggak, salahmu sendiri. Masih ada tirai yang kau pertahankan. Masih ada selubung yang kau senang, betah banget dengan selubung itu. Senang kalau hubungan sama suaminya dingin, senang. Memang ini yang aku rindukan. Hubungan sama anaknya dingin, senang. Hubungan sama orang tuanya dingin, senang. Ya, engkau cowok-cowok kalau ketemu cewek, lalu jadi rasanya wah engkau gap hatimu. Cewek kalau engkau ketemu cowok, jangan deketin aku. Itu berarti ada masalah dalam dirimu. Jadi enggak? Jadi kalau berbicara kehidupan itu luas sekali kalau kita mau bicarakan. Ya kan Gabriel kemarin kan, dia diem tenang, setannya ngamuk. Itu. Ayo. Hari-hari ini Tuhan sedang memerdekakan kita, membebaskan kita. Dan nanti kita akan ngomong, ada ya hidup yang mode kayak begini ya. Enak banget. Enak banget. Ada seseorang berperan sebagai anak orang kaya. Saya waktu dengar ya ketika kami perjalanan mau melayat dosen kami meninggal dunia, saudara. Ya di mobil dengar podcast ini, saudara. Dia bukan anak orang kaya ini gitu ya. Tapi dia juga orang kaya tapi nggak berperan, dia cuma berperan seperti anak orang kaya. Wah, dia ngomong tuh enak banget, saudara. Sampai yang mimpin aja, kamu nih disebut orang sombong. Iya, sombong sekali. Papa kamu orang nomor 7 terkaya di Indonesia ya. Kamu nomor berapa? Nomor 8. Dengan pede dia ngomong begitu, saudara. Karena apa? Ya itu harusnya kita itu kan bermegah seperti itu. Kalau kita gimana dok? Ya biasa-biasa aja. Tokonya gimana? Ya cuanciak lah. Buat sepiring nasi lah. Sepiring nasi. Padahal lu bisa malah di segunung. Itu loh kelihatan rendah hati kan. Itu munafik itu. Saya ngomong seseorang, kamu ini butuh duit cuman kok. Enggak ada. Ada setan duit. Kalau kamu lepas saja itu duit yang nyusul kamu, yang ngejar kamu. Enggak, ya silakan. Berperkara sedia sama Tuhan. Ya, kita mengatasnamakan Tuhan semua sih. Ini Tuhan. Ya iya, saya percaya itu Tuhan. Tapi yuk, kalau selubungnya nggak dicopotin, nggak bisa, saudara. Mau buka hati, saudara? Tinggal kita buka hati aja kok. Udah Tuhan, aku nggak sanggup.
Merubah istriku aku nggak sanggup, merubah anak-anakku aku sanggup, merubah bapak ibu juga aku nggak sanggup. Tuhan aku nyerah Tuhan. Aku mau melihat Engkau demonstrasi aja. Aku mau buka hatiku Tuhan, aku mau makan buat diriku Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang angkat selubung itu. Bapak ibu dan saya tidak mampu mengangkat selubung itu, tidak sanggup kita. Usaha kita akan gagal. Tapi biar Tuhan yang mengangkat. Kalau Tuhan angkat selubung itu, kita benar-benar merdeka. Mari musisi, PL Singer boleh kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan hari ini. Roh yang hidup penuhiku Tuhan. Tidak ada perkara terberat apapun yang kita alami yang tidak bisa Tuhan bereskan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Maria Fitria jadi kesaksian hasil MRI-nya ada nanah di sumsum. Dokter tulang berkata harus diangkat, dioperasi. Tapi ketika dia buka hati, dia mengalami Tuhan. Ketika dicek Jumat kemarin, dokter yang sama, kamu gak perlu diapa-apain lagi. Kenapa? Karena dokternya bingung dari mana masuk virusnya. Bukan perokok. Kalau dia perokok, masuk paru-paru bisa masuk jalur. Ini kan tulang sumsum. Ya, itu cuman mainan Tuhan aja. Supaya engkau melek, supaya kita melek. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita melek. Kita butuh Tuhan. Ini loh hidup, kau hanya butuh aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Mari saya undang kita bagi berdiri sama-sama ya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Katakan sama-sama, buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Cukup kau buka hati pagi hari ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam setiap pribadi kita. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hari ini yang Tuhan butuhkan dari setiap kita, tinggal buka hati. Apa yang terjadi di dunia lahiriah kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar saudara, hubungan dengan orang lain, keuanganmu,
finansialmu, bisnismu, pekerjaanmu, hubunganmu dengan lawan jenismu, semuanya saudara. Itu selalu dimulai di dalam batin. Kita seringkali ketipu membereskan hal luarnya. Bisa berhasil, bisa, tapi sementara. Kalau dalamnya belum sembuh, luka itu akan muncul lagi. Kalau dalamnya belum disembuhkan oleh darah Yesus, nananya akan keluar. Rasa sakitnya itu akan muncul. Yang keluar dari mulutmu pun kata-kata yang menyakitkan orang lain. Engkau anggap itu biasa, tapi orang lain berasa kok gak enak ya kalau dia ngomongnya. Masa ketemu dengan dia, kata-katanya tajam, lebih tajam daripada silem. Di hari ini buka hati, berperkara sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau lagi ada tirai yang memisahkan aku dengan Engkau. Tuhan sudah mati membelah tirai itu dari atas ke bawah. Tidak ada lagi pemisahan ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya kita sudah punya kebebasan. Dialah yang memberikan kebebasan kita bertemu dengan Dia. Dia mendesain kita untuk hidup berkelimpahan di dalam Dia. Jangan terima kalau hidup misalnya kau sakit-sakitan. Jangan terima itu. Tuhan, kau berperkara apa dengan aku? Jangan terima kalau hidupmu miskin, hidupmu duit aja susah. Jangan terima itu. Jangan katakan memang nasibku seperti itu. Enggak, jangan terima. Katakan aku mau selubung cinta uang terangkat dari hidupku. Selubung roh miskin ini terangkat dari hidupku. Selubung roh merana ini terangkat dari hidupku Tuhan. Aku mau hidup dalam sukacita dengan Tuhan. Aku mau hidup dalam kelimpahan. Aku mau bermegah karena Tuhan semua. Kita tuh bisa bermegah karena Tuhan. Wow. Bermegah itu sebenarnya sama sombong. Cuman kalau kita dengar kata sombong kita sudah pikir wah gak boleh sombong. Bukan. Bermegah Tuhan, kok aku ada yang seperti ini ya. Saudara beda. Kalau orang bermegah itu dengan Tuhan dia akan percaya diri. Percaya diri. Bukan percaya diri sendiri. Tapi dia tahu siapa pemilik hidupnya. Dia tahu siapa yang hidup dalam dirinya. Di mana ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Tinggal buka hatimu, undang pribadi kasih. Yesus masuk ke dalam hatimu. Dia akan memerdekakan engkau. Dia akan memerdekakan kau dari penyakit. Dia akan memerdekakan kau dari stres. Dia akan memerdekakan kau dari khawatir. Dia akan memerdekakan kau dari rasa takut. Dia akan memerdekakan engkau dari rasa curiga. Dia akan memerdekakan engkau dari segala penyakitmu. Dia akan memerdekakan engkau dari segala keuanganmu yang terus sulit. Dia akan memerdekakan engkau. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan. Ini aku kekasih-Mu Tuhan Yesus. Aku buka hatiku kepadamu Tuhan. Aku tidak mau hidupku hanya seperti ini saja Tuhan. Silakan selubung-selubung yang masih ada Tuhan kau angkat dalam hidupku Tuhan. Aku bebaskan roh-Mu bebas dalam hidupku Tuhan Yesus Kristus. Silahkan Tuhan. Aku mau kau karunia-karunia yang Tuhan berikan. Aku mau kobar-kobarkan Tuhan. Karena kesembuhan ilahi. Karena mukjizat aku mau kobarkan. Karena hikmat, karena penglihatan. Karena manifestasi aku mau kobarkan Tuhan. Aku mau menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidupku Tuhan. Hidupku tidak seperti ini aja Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berperkara sama Tuhan ya. Bersyukur, ngomong jujur sama Tuhan. Ngomong jujur sama Tuhan, saya masih begini Tuhan, saya masih begini Tuhan. Ngomong jujur sama Tuhan, saya masih merasa benar Tuhan dari suami saya. Saya masih merasa benar daripada istri saya. Saya merasa benar daripada anak-anak saya. Saya merasa lebih benar dari orang tua saya. Saya merasa lebih benar dari pemimpin saya. Saya merasa lebih benar daripada orang lain. Ini saya Tuhan, ini keberadaanku Tuhan. Aku butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima anugerah-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa mengangkat tirai ini. Yang bisa mengangkat selubung yang menutup mata hati kami Tuhan. Seperti orang Israel sampai detik ini mereka membaca perjanjian lama mereka tidak mengerti. Karena ada selubung yang menutup hati mereka. Tapi ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan terangkat dari hidupnya. Dan dia akan merdeka sebab anak yang memerdekakan dia. Dan kita benar-benar merdeka. Hari ini pulang
Terima kemerdekaan, terima kebebasan, terima kesembuhan, terima pemulihan ekonomimu, terima pemulihan hubungan suami istrimu, terima pemulihan hubungan dengan anak cucumu, terima hubungan semua pemulihan terjadi. Dia yang mengerjakannya, engkau tinggal menikmatinya, engkau tinggal memanifestasinya, engkau tinggal demonstrasinya, engkau tinggal menyaksikannya dengan bermegah karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut anugerah-Mu, cinta-Mu kepada kami semua Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan, kelepasan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Buka